ya lebih lebih ya dibandingkan seorang itu butuh banyak dalam ilmu. Kemudian ya para penuntut ilmu apabila ya tanpa memiliki adab, maka ibaratnya adalah ikan yang mati, yaitu apabila karena adab ini bagaikan air bagi ikan, maka apabila ikan tidak ada air maka dia akan mati. Dan kitab ini ya, kitab yang akan kita baca ini adalah terhitung dari ya ringkasan ilmu. Ya, kitab yang akan kita baca yaitu Fathul Karim Al-Mannan bi Adab Hamalatil Quran, yakni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, ya lagi maha pemberi, ya di dalam adat para pembawa Al-Qur'an. Ini adalah ya terhitung kitab ringkas, ya, dan kitab ini sebagaimana ya disebutkan ini adalah salah satu karangan dari Syekh Al-Alamah Ali bin Muhammad Al-Azhari. Beliau rahimahullah taala ya salah seorang ulama dari Al-Azhar, dari Al-Azhar Mesir, ya, dan beliau adalah salah seorang ya syekh maqari, ini syekh para ahli qiraat, ya, dan beliau ya sebagaimana telah disebutkan tadi dilahirkan pada tahun 1307, kemudian beliau wafat pada tahun 1380. Dan alim ini, yani ulama ini termasuk ulama yang ya terkenal, ya, yang tampak keilmuannya, ini mubarizin, ya, dalam keilmuan yaitu yang terkait dengan qiraat, ya, dan juga terkait dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ya, dan beliau rahimahullah taala ya salah seorang ya ilmu ahli qiraat ya di Mesir. Bahwasanya ya beliau ini sebagaimana tadi telah sebutkan, ini adalah termasuk ulama yang tersohor atau terkenal, dan beliau ya badannya ada ya beberapa karangan-karangan, tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat yang sudah ya diteliti, maksudnya dari apa yang beliau bahas ini adalah ya sudah merupakan ya pilihan, ya sudah merupakan pilihan dan juga ya merupakan penelitian yang beliau lakukan, sehingga bahwasanya terbedakan dari apa yang beliau tulis ini ya dengan ya ke susunan yang baik ya maupun susunan yang ringkas. Ini baik dalam susunannya ya dan juga ringkas ya dalam penyebutannya, ya bersamaan dengan apa yang terdapat ya di dalamnya dari ya banyak faedah. Dan beliau rahimahullah taala memiliki ya sarah dalam ya tuhfah, ini tadi disebutkan Tuhfatul Atfal, ya, dan beliau juga memiliki dalam tuhfah saja itu ada sarahnya dan juga ada takliqat ya dari nadhm yakni tuhfah, ya, dan juga ya ada 3, ya, ini tentang itu saja tentang Tuhfatul Atfal. Kemudian beliau juga ya memiliki sarah yang ya sangat berharga, yang sangat syarhun nafis, itu terhadap ya Thayyibah, ya, tentang ya matan Thayyibah dan juga Durrah, dan selain yang demikian itu dari ya mu'alafat, dari tulisan-tulisan yang terkumpul dalam silsilah ya dari mu'alafat yaitu Imam At-Tubba rahimahullah taala. Dan tulisan beliau ini ya telah dicetak ya di masa kehidupan Syekh, dan terkandung ya di dalamnya ya dari kalimat-kalimat yang terkait dengan adab, ya terlebih khusus ini adalah terkait dengan adab para pembawa Al-Qur'an. Ini adab-adab para pembawa Quran. Ya di sana ya bahwasanya bahwa para penuntut ilmu ya diharapkan padanya untuk ya terlebih khusus ini para pembawa Al-Qur'an itu untuk mengetahui adab ini. Ya hendaknya dia membacanya, kemudian mengamalkannya, dan juga ya memahaminya, dan lebih khusus adalah ya mengamalkannya. Dan di sana juga ya terdapat ya silsilah yang dinasihatkan oleh para ulama ya dalam kitab yang terkait dengan adab-adab para penuntut para pembawa Al-Qur'an. Ya terlebih khusus ya bahwasanya yang pertama adalah kitab ini yang berada di hadapan kita, ya, kemudian ya kitabnya Imam Al-Ajuri rahimahullah taala, ini Akhlaq Hamalatil Quran, ya, kemudian yang ketiga adalah At-Tibyan, ya, itu terkait ya dengan juga adab para pembawa Al-Qur'an yang ditulis Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, dan ini adalah merupakan silsilah yang terkait dengan adab para pembawa Al-Qur'an.
Ya, adapun ya kitab-kitab adab terkait dengan para penuntut ilmu, ya maka ya ini lebih luas. Ya, cakupannya adalah lebih luas. Ya, di antara yang disebutkan adalah ya kitab Ibnu Jamaah rahimahullah taala, ya Tadkiratus Sami, yang beliau ya hidup di tahun 700-an, ya, dan termasuk ya dari tulisan terkait dengan adab para penuntut ilmu adalah kitab Syekh yaitu Bakar Abu Zaid yang disebut dengan apa, Khilyah Thalibil Ilm. Ya, ini diantara ya kitab yang terkait dengan adab para penuntut ilmu. Jadi kesimpulannya apa yang kita akan pelajari yaitu adalah adab yang terkait dengan para pembawa Al-Quran. Ya, adab terkait dengan adab ya para pembawa Al-Quran. Dan ini ya karena kita semuanya para penuntut ilmu dan pembawa Al-Quran itu sangat ya butuh ya kepada mempelajari adab, ya mempelajari adab dan memahaminya, dan juga apa, mengamalkannya. Ya, karena hidupnya ilmu itu adalah dengan ya seorang itu mempelajarinya, ya dengan senantiasa murajainya, dan buah dari ilmu adalah amal. Ya, buah dari ilmu itu adalah amalan. Jadi ilmu tanpa amal ini bagaikan pohon yang tanpa buah. Ya, sebagaimana tadi disebutkan ya bahwasanya ya Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ya bahwasanya ilmu itu mengajak, menyeru ya untuk apa? Al amal, untuk beramal. Ya, apabila seorang itu ya memenuhi panggilan tersebut, ya maka ya akan terwujud ya darinya, yaitu dari ilmu itu amalan. Ya, apabila tidak diamalkan, ya wa illar tahal, maka apabila tidak diamalkan ilmu itu akan hilang. Ya, akan hilang. Makanya disebutkan bahwasanya hilangnya ilmu ya itu adalah tidak ada amalan. Ya, bahwasanya dhahabnya, rahilnya ilmu, yaitu hilangnya ilmu adalah bahwasanya seorang itu tidak ya mengamalkannya. Bahkan ya terkadang ya ilmu tadi bisa menjadi wabal, itu bisa menjadi bencana ya bagi para penuntutnya. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi beliau sebutkan, itu awal kali yang diseret ya ke dalam api neraka itu orang yang belajar ilmu atau belajar Al-Qur'an, ya kemudian diseret ya dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar Al-Qur'an, maka ya harus tampak darinya adalah amal dari apa yang dia pelajari. Ya, dan apa kita semua ya butuh bahwasanya untuk menjadikan amal itu di hadapan kedua mata kita, ya bahwasanya kita ini apa mengamalkan dengan apa yang kita pelajari, ya supaya kita mengamalkan dari apa yang kita telah pelajari. وقبل قراءة مقدمة الكتاب نقرأ عليكم كلمات مختصرة يسيرة للإمام ابن القيم رحمه الله تبين منزلة الأدب في هذا الدين العظيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه. أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. بمثل قلة الأدب، من كتابه مدارج السالكين. إذن الأدب هو علامة سعادة الإنسان وعلامة فلاح الإنسان. فإذا رأيت شخصا مؤدبا فأبشر وبشره بالسعادة والفلاح بإذن الله. وهكذا ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب. فمن أراد خير الدنيا فعليه بالأدب، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالأدب. وعنوان شقاوة العبد، أي علامة شقاوته وعلامة خسارته وبواره، قلة الأدب. ولا استجلب حرمان خير الدنيا وهكذا خير الآخرة بمثل قلة الأدب.
فتأمل هذا الكلام اليسير، فهي كلمات معدودة لكن تحمل خيرا عظيما. فإذا أردت خير الدنيا عليك بالأدب، أردت خير الآخرة عليك بالأدب. نسأل الله عز وجل min fadlih. Kemudian ya sebelum kita membaca muqaddimah ya kami akan menyebutkan perkataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang kedudukan adab. Ya, bahwasanya adab seorang itu ya merupakan ya alamat, ya merupakan tanda kebahagiaannya ya dan kesuksesannya. Ya, dan sedikit adabnya atau kurangnya adab seorang itu yang merupakan tanda kehancurannya atau kebinasaannya. Ya, maka di sini tidaklah didapatkan kebaikan ya, dua kebaikan baik itu kebaikan dunia maupun akhirat ya semisal dengan adab, dan tidaklah ya didatangkan atau didapatkan ya keburukan akhirat ya dan juga kebinasaan akhirat itu melainkan semisal dengan apa kurangnya adab ya, semisal dengan kurangnya adab. Maka ya ini disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin bahwasanya adab ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Ya, jadi memiliki adab ini merupakan tanda kebaikan seorang. Ya, barang siapa yang menginginkan kesuksesan, kebahagiaan, maka hendaknya dia memiliki adab. Ya, barang siapa menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, ya maka ya atasnya untuk beradab. Ya, adapun sebaliknya ya tanda kebinasaan atau kehancuran seorang itu adalah ya kurangnya adab. Ya, maka ya barang siapa yang menginginkan kehancuran ya dan kebinasaan dunia dan akhirat, maka ya hendaknya dia ya tidak beradab. Maka kebalikannya, ini adalah ya kebalikannya. Maka perhatikan ya dari kalimat atau ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang sedikit ini ya, berapa kalimat ini akan tapi ya mengandung di dalamnya kebaikan yang sangat ya besar. Maka bila engkau menginginkan ya kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah engkau beradab. Adapun sebaliknya ya apabila seorang ya ingin mendapatkan kebinasaan ya, dan tentu tidak ya bahwasanya seorang itu tidak menginginkan ya kebinasaan, karena ya sebab dari kebinasaan itu adalah diantaranya adalah karena kurangnya adab. طيب بارك الله فيكم. نبتدئ بقراءة هذه المقدمة. قال الضباع رحمه الله: ما اسمه هذا القرنين؟ ما اسم الضباع؟ محمد ابن علي الضباع. أحسنت ما شاء الله. متى ولد؟ أغسطس. أحسنت. ومتى توفي؟ Benar atau خيرا إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن وشرفنا بحفظه وتلاوته. وشرفنا بحفظه، فحفظ القرآن شرف وتلاوة القرآن شرف. في حديث ابن عباس كما في السنن: أشراف أمتي حملة القرآن. حديث ضعفه الألباني، يغني عنه حديث أنس: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: إيش؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فحملة القرآن وحفظة القرآن وهكذا المنشغلون بتلاوته هم أهل القرآن، وكل ذلك شرف يخص الله عز وجل من شاء من عباده. إذن وشرفنا بحفظه وتلاوته، فحفظ القرآن وتلاوة القرآن وتجويد القرآن وتعلم قراءات القرآن وكل ما يتعلق بالقرآن، كل ذلك شرف عظيم. قال: وتعبدنا بتدبره ودراسته. تدبر القرآن عبادة مأمورون بها. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك
مبارك أكمل. في أي سورة يا عكاشة؟ ها؟ في سورة صاد، أحسنت. وهكذا ودراسته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال وجعل ذلك من أعظم عبادته. تلاوة القرآن من العبادات العظيمة الجليلة، فكل حرف من كلام الله بحسنة كما في الحديث. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دلت على وجوده المصنوعات، وشهدت بجماله وكماله وجلاله وعظمته الآيات البينات. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله القائل فيما يرويه عن رب العالمين: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا الحديث كما ترون في الحاشية قال وذكر ابن حجر له شواهد عدة يحسن بها الحديث، حيث ضعفه الألباني، لكن كما ترى هذا كلام الشيخ. من هو محقق الكتاب؟ الشيخ من؟ أي نعم، الشيخ العصيمي حفظه الله. وهذا الحديث أشكل معناه على بعضنا، فنقرأ لذلك كلام الشوكاني. وكما ترى أن المؤلف ابتدأ مصنفه بالبسملة، وهكذا الحمدلة، وكذلك الشهادتين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والبدء بالبسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من آداب التأليف، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي وهكذا ابن عبد البر. فمن آداب التصنيف أن يبتدئ المصنف كتابه بهذه الأمور الثلاثة. قال الشوكاني في تحفة الذاكرين في توجيه هذا الحديث: هذه اللفظة خارجة مخرج التعليل لما تقدمها من أنه يعطي المشتغل بالقرآن أفضل مما يعطي السائلين. ووجه التعليل أنه لما كان كلام الرب سبحانه فائقا على كل كلام، كان أجر المشتغل به فوق كل أجر. فتبين من هذا التوجيه وكلام الشوكاني، تبين من كلام الشوكاني أن المشتغل بالقرآن لأنه كلام الله له أجر يفوق كل من اشتغل بكلام غير الله سبحانه. وليس معنى هذا الحديث ألا يدعو الإنسان، لما قال من شغله القرآن وذكري عن مسألتي يعني الدعاء، عن دعائي طلبي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لا يفهم من هذا الحديث أن الإنسان لا يدعو الله، لا، ليس هذا مرادا كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله، بل الإنسان مأمور بالدعاء وكثرته. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا عندنا الله. في برنامج
طيب إذن كما بينا معنى الحديث، ففي الحديث إشارة إلى فضل الانشغال بالقرآن وتلاوته وتدبره والله المستعان. قال وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله القائل فيما يرويه عن رب العالمين في هذا الحديث قدسي: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين حازوا الدرجة العليا في حفظ القرآن والعمل بشروطه وآدابه. هذه المقدمة كما ترى. وقبل الانتقال إلى ما بعد هذه المقدمة نستمع الأستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau memulai dari kitabnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wasyarrafana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an dan telah memuliakan kepada kita sekalian. Ya, tadi beliau telah sebutkan bahwasanya seorang ketika menghafal Al-Qur'an itu adalah merupakan kemuliaan. Ya, dan membacanya itu juga merupakan kemuliaan. Ya, bahasanya asrafu ummati di sana sebutkan adalah ahlul Quran. Ini umatku yang paling mulia adalah mereka adalah ahlul Quran. Begitu pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innalillahi ahlin. Ya, bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ahlin, yaitu memiliki keluarga dari manusia. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah SAW? Mereka adalah ahlul Quran. Ya, mereka ini adalah ahluh. Itu adalah ahlinya Allah Subhanahu wa taala, wa khassatuh. Ini adalah orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk mentadaburinya dan juga untuk mempelajarinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang demikian itu termasuk dari ibadah yang paling agung. Kemudian beliau mengucapkan syahadat, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada sekutu baginya. Dan ini menunjukkan menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Dia telah perbuat, apa yang Dia telah ciptakan, dan juga menyaksikan akan keindahan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayatnya yang jelas, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau mukjizat atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayatnya yang jelas. Kemudian aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah SAW yang telah berkata terhadap apa yang beliau riwayatkan dari Rabbil Alamin, ini hadis qudsi, barang siapa man saghalahu Al-Qur'an, siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis yang lainnya ini adalah an dzikri wa mas'alati. Jadi bukan seperti lafaz yang disebutkan di sini. Ini ada man saghalahul Qur'an, siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an dari berzikir padaku dan memohon padaku. Kemudian a'taituhu afdal ma u'tisailin, maka aku akan memberikan padanya lebih utama daripada yang aku berikan pada orang-orang yang meminta. Kemudian keutamaan kalam Allah Subhanahu wa taala atas semua kalam seperti kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atau karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluknya. Ini lafaz hadis yang sempurna yang disebutkan. Kemudian tadi beliau sebutkan bahasanya sebagaimana catatan kaki di sini, bahasanya di sini ada yang menghasankan, sana ada yang melemahkan. Di antaranya adalah Syekh Albani rahimahullah taala melemahkan hadis ini dalam silsilah ad-dhaifah, melemahkan. Tapi bagi yang menghasankan, bahasanya makna dari hadis ini bukan berarti bahasanya seorang itu kemudian tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, maka aku akan mengabulkan untuk kalian semuanya. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya beliau hafizallahu taala menyebutkan dari apa yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah taala,
ya bahwasanya kalimat ini ya barangkali ya beliau membawa kemungkinan bahwasanya kalimat ini adalah ya keluar ya itu apa ya dari kebiasaan, yaitu dari sisi ta'lil, yaitu alasan ya terhadap apa yang telah mendahulunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada orang yang sibuk dengan Al-Qur'an ya lebih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang yang meminta. Ya, dan segi alasannya ini ya di mana tatkala kalam Allah Subhanahu wa taala itu faikon, itu lebih tinggi ya atas kalamnya semua ya orang yang atas pahala orang yang sibuk dengan ya Al-Qur'an, yaitu di atas semua pahala. Maka hadis ini menunjukkan ya bahwasanya ya ini mengisyaratkan bahwasanya beliau termasuk yang melemahkan hadis, yakni As-Syaukani rahimahullah taala ya termasuk wal hadis, dan hadis ini seandainya tidak ada kelemahan di dalamnya, maka sebagai dalil bahwasanya orang yang sibuk dengan tilawah dengan Al-Qur'an ini ya dibandingkan berzikir dan dibandingkan berdoa, maka ya pelakunya ini adalah akan mendapatkan pahala yang besar sekali. Maka ya sekali lagi bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya seorang itu kemudian tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya tadi ada keutamaan tentang yang di awal ya, saya belum baca tentang apa ya dari surat Shad, yaitu kitabun anzalnahu ya ilaika mubarakun yadabbaru ya fi ayatih. Itu apa? Supaya seorang itu mentadaburi dari Al-Qur'an. Kemudian beliau bersolawat dan mengucapkan salam ya kepada Nabi Muhammad SAW dan juga pada keluarganya, para sahabatnya, yang mereka telah hazu, yaitu mereka telah mendapatkan derajat yang tinggi ya di dalam menghafal Al-Quran dan juga mengamalkannya ya dengan syarat-syaratnya dan juga dengan adab-adabnya. قال رحمه الله: وبعد. وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، والأوفق للوارد في السنة أن يقول أما بعد، كما في الحديث أما بعد، فينتقل بها من أسلوب إلى أسلوب، والمراد بالأسلوب الفن من الكلام. ومعنى هذه الكلمة مهما يكن من شيء بعدما تقدم من الكلام. قال: فيقول أضعف الورى وأحوج الخلق إلى رحمة الغني الكريم علي الضباع بن محمد بن حسن ابن إبراهيم رحمه الله. انظر إلى هذا التواضع والاعتراف بالضعف والعجز والحاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فكلنا فقراء إلى ما عند الله. قال: هذه نبذة لطيفة في بيان آداب قارئ القرآن وكاتبه ومن يعلمه أو يتعلمه أو يحضر مجالس المحتفلين به. إذن كم ذكر المؤلف؟ أصنافا، فذكر الصنف الأول وهو قارئ القرآن، الصنف الآخر كاتب القرآن، والصنف الثالث من يعلم القرآن، الرابع من يتعلم القرآن، الخامس من يحضر مجالس يعني بمعنى المستمع للقرآن. فهؤلاء الخمسة يدور الكتاب حول ذكر آداب هؤلاء الأصناف الخمسة: آداب القارئ، وآداب الكاتب، وآداب المتعلم، وهكذا المعلم والمستمع. يقول: لخصتها من كتب الأئمة المعتبرين، الأئمة المعتبرين في هذا العلم، وهكذا علوم القرآن. كالتبيان، من مؤلفه؟ النووي، أليس كذلك؟ في آداب حملة القرآن. والإتقان في علوم القرآن، من مؤلفه؟ السيوطي. واللطائف، لطائف الإشارات لفنون القراءات للإمام القسطلاني رحمه الله. قال: والإتحاف، إتحاف فضلاء البشر في القراءات ال14 للإمام أحمد بن محمد الدمياطي. والنهاية، وهو نهاية القول المفيد لمحمد مكي نصر الجريسي. وأما تحفة الناظرين
فقد سئل المحقق عن المراد به فقال لم يتبين على وجه التحديد ما هو هذا الكتاب. قال وسميتها فتح الكريم المنان في آداب حملة القرآن، والله أسأل أن ينفع بها النفع العميم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه جواد كريم رؤوف رحيم. إذا ختم هذه المقدمة بالدعاء أولا بأن ينفع الله بهذا الكتاب غير المؤلف ممن يقرأه أو يعلمه أو يتعلمه، وهكذا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. فالعمل بإخلاص يبقى وينتفع الناس به، وهكذا ينتفع مؤلفه. أما من لم يرزق الإخلاص فإن عمله يكون هباء منثورا. إنه جواد كريم رؤوف رحيم. ثم ابتدأ المؤلف بالباب الأول من هذا الكتاب وهو آداب القارئ، وهما سنقرأ إن شاء الله في المجلس القادم والله المستعان. Kemudian setelah ini beliau menyebutkan waba'du. Kemudian beliau hafizallahu taala memberikan catatan ahsan digunakan dalam ucapannya adalah dengan menggunakan amma ba'du. Amma ba'du sebagaimana dalam hadis. Dan amma ba'du ini adalah untuk menunjukkan perpindahan dari suatu kalimat kepada kalimat yang lainnya. Ini termasuk uslub yang digunakan ketika untuk berpindah dari satu pembicaraan dengan pembicaraan yang lainnya. Dan sebagaimana dalam hadis tadi menggunakan amma ba'du, yang artinya kita mudahnya adalah adapun setelah itu. Kemudian fayaqul, kemudian telah berkata at'aful wara, hamba yang paling lemah. Al-wara di sini adalah hamba, makhluk. Hamba yang lemah, makhluk yang lemah ini maksudnya ini adalah menunjukkan ketawaduan dari beliau rahimahullah taala yang mengakui akan kelemahannya dan juga ahwajul khalq dan hamba yang paling butuh kepada rahmatnya al-ghani, ini butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha mulia, yaitu adalah Ali At-Tubba bin Muhammad bin Hasan bin Ibrahim. Kemudian beliau mengatakan tadi telah menunjukkan ini merupakan ketawaduan beliau rahimahullah taala dan mengakui kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah nubdah latifah. Ini adalah catatan yang lembut, ringkasan catatan yang lembut di dalam penjelasan adab-adab para pembaca Al-Qur'an. Dan juga penulisnya. Kemudian man yu'allimu, ini siapa yang mengajarkannya. Kemudian atau siapa yang belajar, siapa yang belajar dan siapa yang yang mendengarkannya. Jadi ada 5, ada 5 pembahasan. Yang pertama adalah al-qari, yaitu si pembaca. Kemudian yang kedua adalah al-katib, yaitu adalah penulis. Kemudian yang ketiga adalah al-muta'allim, yaitu orang yang belajar. Kemudian yang keempat adalah mu'allim. Kemudian yang kelima adalah al-mustami'. Jadi kalau nanti antum perhatikan, apa yang akan disebutkan itu berkaitan dengan 5 hal ini, yang aku telah meringkasnya dari kitab-kitab para ulama yang dianggap ulama-ulama yang terkenal, seperti At-Tibyan, beliau ambil dari At-Tibyan, karangan dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian Al-Itqan, itu adalah karangan dari Imam Suyuti rahimahullah taala. Kemudian Walata'ib, itu Lata'ib Isyarat, ini Lifununil Qiraat, ini adalah karangan dari Al-Kistilani. Kemudian Al-Kistilani, kemudian yang selanjutnya itu adalah Al-Ithhab, kita di karangan Imam Ahmad Ad-Dimyati. Kemudian An-Nihayah, ini adalah karangan dari Imam Makki, Quraisy. Kemudian apa? Wa Tuhfatul Dzakirin, ini Tuhfatul Dzakirin, bahwasanya Tuhfatul Nadzirin. Tuhfatul Nadzirin itu adalah beliau mu'allik, yaitu lam yatabayyan, siapa yang menulis ini secara tahdid, secara penentuan pastinya beliau tidak menyebutkan. Yang aku namai yaitu adalah Fathul Karim Al-Mannan fi Adabi Hamalatil Quran, dan aku mohon pada Allah Subhanahu wa taala
ya semoga memberikan ya manfaat melaluinya, yaitu manfaat yang ya menyebar luas, yang tersebar luas, dan menjadikannya ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi ya disebutkan bahwasanya amalan yang ikhlas maka itu akan menjadikan ya apa yang dilakukan itu menjadi kekal, ya akan seorang itu apa mendapatkan manfaat ya darinya. Ya, adapun amal yang tidak ikhlas maka itu bisa jadi ya amal tersebut menjadi seperti debu yang berterbangan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pemurah dan maha mulia, dan Allah Subhanahu wa taala maha lembut ya dan juga maha penyayang. Ya, ini yang disebutkan dari mukadimah. Adapun nanti apa yang ya terkait dengannya akan disebutkan pada pertemuan yang akan datang. بارك الله فيكم. وما دام أننا في أول مجالس هذا الكتاب أذكركم بنيتين. هاتان النيتان من حرص عليهما حرص على فهم الكتاب، حرص على فهم الكتاب، وهكذا السؤال على ما أشكل عليه وتدوين ما يحتاج إلى تدوينه. النية الأولى العمل، انوي أن تعمل بهذا الكتاب بما ستتعلم في هذا الكتاب وفي غيره. هذه النية تعينك إن شاء الله على الحرص على فهم الكتاب والسؤال عما أشكل. النية الأخرى انوي أن تعلم الكتاب، فمن نوى أن يكون معلما للكتاب حرص على فهمه وألا يشكل عليه منه شيء، هذا استعداد منه لأن يكون معلما. فهاتان النيتان اجعلهما معك في أي درس تحضره، نية العمل ونية كذلك التعليم. هاتان النيتان واستحضارهما يعينك على فهم الكتاب، أن تحرص على فهمه، وهكذا أن تسأل عما أشكل عليك وأن تراجع ما تأخذ. Kemudian ya sebelum beliau mengakhir dari apa yang disebutkan, ya beliau memberikan nasihat ya kepada antum sekalian, ya hendaknya ya sebelum kita nanti masuk pada pembahasan, ya bahasanya hendaknya ya seorang ya antum sekalian ini memiliki semangat ya untuk memahami. Ya, ada dua perkara yang perlu diingatkan, yaitu semangat ya dalam pelajari kitab ini ya, dan untuk memahaminya ya, dan juga apa ya mencatat ya apa yang perlu dicatat ya. Itu bahasanya hendaknya seorang itu ketika belajar, maka yang pertama yaitu adalah niatkanlah ya bahasanya seorang itu ya untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ya, sehingga itu adalah yang akan memudahkan seorang itu ya memahami isi dari kitab ya. Maka hendaknya ya seorang itu meniatkan untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ya, dan ini dari mulai sekarang ya antum niatkan, ini adalah niat yang pertama, yaitu amalkan apa yang ada di dalam kitab. Apabila ada iskal ya, ada masalah, maka hendaknya ditanyakan ya, sehingga apa seorang mendapatkan pemahaman yang benar ya. Kemudian apa dia mencatat ya apa yang perlu dicatat, kemudian apa niatkan untuk mengamalkan apa yang dalam kitab. Kemudian yang kedua adalah niatkan ya bahwasanya engkau akan mengajarkan kitab ini ya, sehingga apa ya engkau akan memiliki semangat untuk memahami kitab ini ya. Kalau ada niatan ya untuk mengamalkan atau untuk apa mengajarkan ya, maka ya ada semangat untuk memahami kitab ini ya, sehingga seorang itu apabila dia ada semangat untuk menjadi seorang muallim ya, seorang pengajar, maka tentunya dia akan apa berupaya untuk memahami ya kitab yang dia pelajari. Dan juga ini adalah pada kitab apa saja ya, bahasanya seorang itu hendaknya ya memiliki dua niat, yaitu apa mengamalkan ya kitab yang dia pelajari, dan juga apa mengajarkan ya kitab yang dia pelajari. إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.